Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan aktivitas lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat berangkaian salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Sri Rahmayanti SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar data dalam statistik pendidikan. Nah, data itu merupakan suatu elemen fundamental dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis dan pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks penelitian, data ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu apa? Nah, data kualitatif itu adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Nah, data ini biasanya digunakan untuk memahami makna, pengalaman, persepsi, atau karakteristik tertentu dari objek penelitian. Nah, data kualitatif ini sering diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, atau juga melalui dokumentasi yang menghasilkan informasi berupa kata, kalimat, ataupun narasi. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini apa? Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Nah, dan dapat diukur secara statistik. Nah, data ini diperoleh melalui apa? Nah, melalui pengukuran langsung atau perhitungan yang menghasilkan data numerik. Nah, dalam penelitian pendidikan dan bahasa, data kualitatif sering digunakan untuk mengukur variabel yang dapat dihitung, seperti nilai ujian, jumlah kata dalam teks, frekuensi penggunaan kata tertentu, atau tingkat kefasihan berbicara. Nah, selanjutnya apa sih yang membedakan antara data kualitatif dan kuantitatif? Nah, data kualitatif itu bersifat deskriptif dan bersifat subjektif. Biasanya digunakan untuk memahami makna dan konteks dalam suatu fenomena tertentu. Nah, data kuantitatif itu bersifat objektif dan numerik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis suatu variabel secara statistik. Nah, selanjutnya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini ada namanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, apa itu skala nominal? Nah, skala nominal ini adalah skala pengukuran yang paling sederhana dan digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa adanya urutan atau tingkatan tertentu. Contohnya dalam kajian bahasa dan sastra, meliputi jenis karya sastra, misalnya seperti novel, puisi, dan drama. Nah, selanjutnya ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini digunakan untuk mengukur data yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak antara tingkatan tidak harus sama. Nah, misalnya seperti apa? Seperti hasil penilaian kemampuan berbicara siswa yang diklasifikasikan sebagai sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, selanjutnya ada skala interval. Nah, skala interval ini memiliki jarak yang sama. Nah, antara nilai, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Nah, data ini memungkinkan pengukuran yang lebih persepsi dan analisis statistik yang kompleks. Nah, sebagai contoh, skor tes bahasa yang diberikan dalam rentang nilai 0 sampai 100. Nah, di mana jarak antara skor 70 dan 80 itu kan sama dengan jarak antara 80 dan 90. Data ini memungkinkan perhitungan rata-rata, deviasi standar, dan analisis korelasi. Nah, selanjutnya ada skala rasio.
Nah, skala rasio ini adalah skala pengukuran tertinggi yang memiliki jarak yang sama antar nilai dan titik nol mutlak. Nah, data ini memungkinkan pengukuran yang paling lengkap dan analisis statistik yang paling beragam. Misalnya, jumlah kata dalam sebuah novel itu adalah 50.000 kata dan jumlah peserta ujian bahasa adalah 30 orang. Data ini memungkinkan perhitungan rasio seperti rasio jumlah kata antara dua karya sastra atau perbandingan jumlah peserta didik dari kedua kelas yang berbeda. Nah, selanjutnya ada sumber teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian. Mengapa? Karena menentukan kualitas dan keabsahan data yang diperoleh. Nah, sumber data dan teknik pengumpulan data yang tepat akan memastikan data yang valid, reliable, dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya ada sumber data dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Nah, sumber data dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu apa? Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objek penelitian melalui proses pengumpulan data secara langsung seperti wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner. Nah, data sekunder itu apa? Nah, data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan, atau data yang sudah ada dalam publikasi sebelumnya. Nah, teknik pengumpulan data primer itu apa aja? Yang pertama ada wawancara, observasi, kuesioner, dan pengukuran langsung. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data sekunder. Nah, dari mana? Studi dokumen dan pengumpulan data dari database. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan dari teknik pengumpulan data? Nah, wawancara dan observasi memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan kontekstual, tetapi memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Kuesioner dapat menjangkau banyak responden secara efisien, tetapi hasilnya tergantung pada kejujuran dan pemahaman responden terhadap pertanyaan. Nah, pengumpulan data sekunder itu lebih cepat dan hemat biaya, tetapi data yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memerlukan variasi keabsahan dari data tersebut. Nah, apa sih pentingnya memilih teknik yang tepat? Nah, pemilihan teknik pengumpulan data harus didasarkan pada karakteristik data yang dibutuhkan. Nah, tujuan penelitian, serta sumber daya yang tersedia. Teknik yang tepat akan menghasilkan data yang valid dan reliable, serta mampu mendukung analisis yang akurat. Nah, demikian penjelasan tentang konsep dasar data dalam statistik pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.